Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, berjumpa lagi dengan saya Jamas Ari Anggraini. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan berdiskusi lebih lanjut mengenai molekular patologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara mengenai bagian pertama dari molekular patologi, yaitu basic concept. Setelah sesi ini, diharapkan rekan-rekan semua mampu mengidentifikasi genom, gene atau gen, kromosom, DNA, RNA, dan menjelaskan mengenai proses sentral dogma sebagai dasar pemahaman dari keilmuan molekular patologi. Ada yang sudah tahu apa itu molekular patologi? Ya, molekular patologi adalah suatu cabang ilmu yang fokus terhadap studi atau pembelajaran suatu penyakit pada tingkatan molekuler melalui pemeriksaan dari jaringan, organ, atau cairan tubuh yang diambil dari organisme yang mengalami penyakit tersebut. Molekular patologi merupakan suatu hasil integrasi dari aspek biologi molekular dan aspek patologi untuk memahami mekanisme dasar terjadinya suatu penyakit pada suatu organisme yang sangat penting diperlukan untuk proses penegakan diagnosis dan proses pemilihan dari treatment atau perawatan penyakit tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai molekular patologi, pada bagian pertama ini saya akan mengajak rekan-rekan berkenalan dulu terhadap beberapa istilah dasar atau kondisi-kondisi yang perlu rekan-rekan pahami sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai molekular patologi. Yang pertama yaitu informasi genetik. Informasi genetik dimiliki oleh seluruh organisme. Ada dua istilah pada proses pemahaman informasi genetik yang perlu rekan-rekan ketahui. Pertama yaitu gene atau gen, dan yang kedua adalah genom atau genom. Gene merupakan spesifik atau gen adalah untaian DNA atau RNA spesifik yang biasanya terletak di dalam kromosom pada suatu sel. Di sel itu biasanya kromosom itu terletak pada inti sel. Nah, si gen ini memiliki fungsi dalam pengontrolan proses penurunan sistem informatik dari ancestor ke offspring atau dari orang tuanya ke keturunannya. Sedangkan genom adalah complete set of genetic information. Jadi seluruh kumpulan genetik informasi dari suatu organisme kita sebut dengan genom. Tadi kita sudah berbicara mengenai gen, yaitu untaian spesifik dari DNA atau RNA yang biasanya berbentuk kromosom. Pada manusia, kita memiliki 23 pasang kromosom. 22 kromosom, 22 pasang kromosom merupakan berbentuk autosom, sedangkan yang satu pasang lagi merupakan seks kromosom. Kalau rekan-rekan lihat, ini adalah bentuk dari single kromosom yang terdiri atas sebuah lengan pendek atau short arm dan sebuah lengan panjang atau long arm. Di tengah kromosom itu terdapat kromatid. Sedangkan di sisi sebelahnya ini adalah duplicated kromosom, bentuk dari sepasang kromosom. Jadi rekan-rekan jangan salah mengidentifikasi mana yang sebuah kromosom yang dicontohkan di dalam garis biru, sedangkan yang merah adalah sepasang gambaran sepasang kromosom. Perbedaan pada gambaran sepasang kromosom yaitu terdapat sister kromatid
yaitu anakan atau kopi dari kromosom sebelahnya. Nah, biasanya gambaran duplicated chromatid ini kita temukan pada saat mitosis dan kita sebut dengan human karyotype. Jadi, gambar yang hitam ini, maaf, merupakan gambaran dari human karyotype. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke masih kromosom. Apakah sudah terlihat? Iya. Kita lanjut ke dalam struktur kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel dari organisme atau yang kita sebut dengan nukleus. Pada bagian ujung dari lengan kromosom itu terdapat telomer. Telomer adalah protein yang menunjukkan umur dari kromosom itu sendiri. Nah, bila untaian kromosom ini kita buka, maka dia akan berbentuk heterokromatin yang bersifat inaktif. Mengapa inaktif? Karena belum bisa kita proses untuk penerjemahan atau coding menjadi suatu protein. Nah, heterokromatin, kalau kita buka untaiannya, dia akan berbentuk eukromatin. Di sini sifatnya sudah mulai aktif, artinya kita sudah bisa memproses informasi genetik yang pada untaian DNA tersebut untuk menjadi suatu protein. Eukromatin, bila kita buka, dia adalah suatu nukleosom, yaitu suatu protein histon yang di-lead oleh DNA. Nah, berdasarkan letak dari sentromernya, maka bentuk-bentuk kromosom itu dapat kita golongkan menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Oh ya, ada yang lupa. Pada sentromer ada yang kita sebut dengan kinetokor. Kinetokor ini fungsinya adalah sebagai pusat penarikan dari kromosom pada saat mitosis. Yang akan kita bicarakan di bagian 2 dari patologi molekuler. Baik, setelah kita membicarakan struktur kromosom, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya sedikit review ke belakang perbedaan antara gen dengan DNA. Pada gambar kita bisa melihat ya, yang disebut DNA itu adalah sepasang di sini, suatu bagian di sini. Sedangkan kalau gen itu kumpulan dari beberapa DNA. Jadi agar nantinya rekan-rekan tidak bingung DNA itu gen bukan sih, atau gen itu DNA aja atau sih bukan sih, bukan. Jadi kalau DNA itu adalah materi kimia atau molekul kimia yang di dalamnya terdapat informasi genetik dari suatu organisme. Fungsinya untuk menentukan regulasi dari gen itu sendiri. Dan DNA merupakan rantai panjang polinukleotida. Sedangkan genes atau gen itu tersusun atas DNA atau RNA. Ya. Kemudian dia fungsinya menentukan proses penurunan sifat dari suatu organisme. Dan gen itu adalah kumpulan dari DNA, ya kan, atau RNA yang mengkode berbagai bentuk dari protein. Sudah bisa membedakan? Good. Next. Kita akan membahas lebih jauh mengenai struktur DNA. DNA itu adalah rantai polinukleotide, ya kan? Untuk saat ini kita masih meyakini bahwa bentuk dari DNA adalah double helix. Jadi dua untaian polinukleotide yang berbentuk double helix. Rantai DNA itu sendiri terdiri atas 4 nukleotide. Apa sih nukleotide itu, Dok? Oke, suatu nukleotide adalah suatu nukleobasa
apakah itu adenin, timin, guanin, atau sitosin yang bergabung dengan sugar phosphate. Nah, jadi gabungan antara sugar phosphate dan basa guanin kita disebut dengan basa itu kita sebut dengan nukleotida. Nukleotida ini akan berikatan secara kovalen membentuk DNA strand yang berjalan dari 5' end to 3' end. Tanda panah ini atau tanda 5, angka 5 dan angka 3 itu menunjukkan perbedaan polaritas. Selanjutnya, untayan DNA ini, ya kan, karena dia sepasang ya, kalau DNA itu double helix, dia akan berikatan hidrogen antara rantai yang satu dan rantai yang satunya lagi. Oke, nah, sekarang bagaimana dengan RNA? RNA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DNA dalam struktur. Perbedaan yang pertama adalah kalau DNA itu adalah dua rantai yang berbentuk double helix, kalau RNA hanya adalah satu untaian rantai. Perbedaan yang kedua adalah pada susunan nukleobasanya. Kalau pada RNA, nukleobasanya adalah sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Urasil di sini menggantikan nukleobasa pada DNA yaitu timin. Jadi itu adalah dua perbedaan yang signifikan antara DNA dan RNA. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai gen, genom, kemudian kita sudah belajar mengenai DNA dan RNA. RNA atau RNA. Sekarang kita berbicara mengenai genetik dan epigenetik. Kalau rekan-rekan simak secara baik, dari tadi kita sudah membahas nih mengenai genetik. Genetik itu adalah sesuatu yang terkait dengan DNA dan susunannya. Sedangkan kalau epigenetik itu tidak terkait langsung dengan DNA atau RNA-nya. Jadi dia adalah suatu kondisi yang ada menyertai di sekitar dari si DNA itu sendiri. Kalau dalam konsep keilmuan, genetik adalah suatu ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai penurunan sifat dari ancestor to offspring, ya kan, dan variasi karakteristik dari proses penurunan informasi genetik tersebut dan keturunannya. Nah, genetik itu kita berbicara atau ruang lingkupnya antara lain genomik, transkriptomik, proteomik, heredity, evolusi, dan DNA dan RNA-nya itu sendiri. Sedangkan, ya kan, kalau epigenetik seperti yang sudah kita singgung sedikit sebelumnya, itu yang di luar dari DNA RNA-nya. Jadi di sekitar DNA RNA-nya. Epigenetik itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari, ya kan, perubahan ekspresi gen yang bisa diturunkan karena perubahan lingkungan di sekitar gen itu sendiri. Jadi, apa yang menyebabkan perubahan lingkungan di sekitar gen? Antara lain, metilasi, asetilasi, kromatin, atau bahkan kondisi dari protein histon itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat rekan-rekan bahwa kalau kita belajar, kalau kita berbicara mengenai proses penurunan informasi genetik, kita tidak bisa hanya melihat kondisi DNA maupun RNA-nya saja. Tetapi kita juga harus memperhitungkan
kondisi lingkungan sekitar DNA yang dapat merubah ekspresi dari gen itu sendiri. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai genetik akan kita lanjutkan di sesi 3 dari molekular patologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu sentral dogma. Pada tahun 1957, seorang tokoh bernama Francis Crick memperkenalkan istilah sentral dogma untuk pertama kali ke halayak umum. Menurut Francis Crick, informasi genetik yang sudah ditransfer dari satu fase ke fase lainnya tidak bisa kembali lagi menjadi fase awal. Sebagai contoh, misalkan kode genetik informasi dari DNA, ya kan, bila sudah ditransfer atau berubah bentuk menjadi protein, maka dia tidak bisa kembali lagi menjadi bentuk awal. Nah, pada tahun 1965, James Watson memperkenalkan versi kedua dari sentral dogma. Menurut James Watson, kalau sentral dogma itu adalah proses yang menggambarkan perubahan dari informasi genetik yang ada pada DNA menjadi suatu protein melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi kalau versi kedua James Watson ini, dia adalah pengembangan dari versi pertama si Francis Crick. Francis Crick dia tidak secara gamblang menceritakan mengenai proses-proses apa saja yang dilalui oleh informasi genetik itu, coding genetik itu dari yang hanya coding menjadi suatu protein. Sedangkan James Watson itu dia secara letterless menyebutkan bahwa dari informasi genetik yang coding tersebut melalui beberapa proses akan menjadi suatu protein. Nah, pada tahun 2024 ada suatu teori baru mengenai sentral dogma ini. Kalau kita lihat dua teori ini, protein itu template-nya dari DNA. Sedangkan pada teori baru ini ada beberapa protein dia yang menyatakan bahwa template-nya itu tidak berasal dari DNA, tapi dari protein itu sendiri. Tapi sabar, untuk pembahasan mengenai the latest concept of central dogma akan kita bicarakan di part 4 atau bagian 4 dari molekular patologi. Kita sekarang bahas dulu mengenai classical atau conventional theory of central dogma yang diusulkan oleh James Watson. Mengapa rekan-rekan harus paham dulu? Karena conventional theory oleh James Watson ini menjelaskan bagaimana protein bisa terbentuk dari template coding DNA. Pertama adalah proses replikasi DNA. DNA replikasi itu tujuannya membuat kopi dari rantai DNA. Pada awalnya, untayan DNA yang double helix ini akan dibuka oleh helikase. Enzim helikase ini akan membuka untayan double helix ini menjadi dua untayan DNA yang terpisah. Setelah terpisah, akan ada yang disebut leading strand yang berjalan dari 5'M to 3'M dan lagging strand yang berjalan dari 3'M to 5'M. Nah, kita akan berbicara proses copy DNA pada leading strand terlebih dahulu. Pada leading strand, karena dia dari
5' to 3', maka yang akan membuat kopinya adalah DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah suatu enzim yang membuat kopi DNA yang berjalan dari arah sebaliknya si leading strand-nya, yaitu dari 5'N to 3, dari 3'N to 5'N. Jadi ini nanti akan dilengkapi oleh kondisi sebaliknya rekan-rekan. Jadi kalau dari 3 tidak bisa dipasang 3 lagi, karena kan tadi kita sudah berbicara bahwa itu polaritas, menunjukkan polaritas. Polaritas yang sama tidak akan bisa berikatan. Sehingga pasangannya, sister kromatidnya itu adalah yang polaritasnya berbeda. Nah, dia kalau DNA polimerase dari 5'N dia akan secara mulus langsung direct dia membuat sisternya. Tetapi pada lagging strand karena dia berjalan dari 3 ke 5, dia tidak bisa langsung membuat langsung direct kayak yang di leading strand. Maka dia akan membuat yang di fragmen-fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen Okazaki ini terbentuk dengan bantuan RNA primer. Nah, setelah fragmen-fragmen Okazaki terbentuk oleh DNA polimerase dan RNA primer, maka akan saling sambung menyambung dibantu oleh DNA ligase. Sehingga nanti leading strand dan lagging strand masing-masing memiliki kopi DNA-nya. Setelah mengalami replikasi, maka akan terjadi transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses di mana rantai DNA yang tadi yang sudah di-copy, ya kan, akan di-coding. Di-coding informasi genetiknya berbentuk mRNA atau messenger RNA. Nah, kenapa messenger RNA? Karena nanti si coding yang pada messenger RNA itu akan keluar dari nukleus, kan? Dan akan melakukan proses selanjutnya di sitoplasma. Nah, kalau DNA kan nggak bisa keluar. Sehingga si codingnya itu, transkripsi itu bukan menerjemah, membentuk coding baru dalam bentuk template mRNA. Transkripsi terdiri atas 3 fase, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah tahap awal dari transkripsi. Dimulai di bagian promoter. Pada promoter itu ada yang namanya suatu bagian part yang kita sebut dengan tata box. Nah, di tata box inilah transcription factor akan menempel. Dan di situ juga akan menempel RNA polimerase 2. RNA polimerase 2 ini secara bertahap, ya kan, dia akan berjalan sepanjang coding strand, sepanjang template strand, ya kan, untuk ini membentuk coding information genetik yang kita sebut dengan elongasi. Dia akan terus membentuk mRNA. Jadi coding yang dalam bentuk mRNA. Sampai dengan titik termination sequence. Pada saat termination sequence, mRNA yang sudah terbentuk itu akan rilis, dilepaskan, dan RNA polimerase pun akan terlepas dari strand DNA yang sudah selesai ditranskripsi. Setelah itu, mRNA akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Nah, sebelum dia mengalami atau memasuki fase translasi, pada mRNA yang terbentuk tersebut, kan ada bagian yang coding dan non-coding. Yang non-coding itu nanti akan dilepaskan. Sehingga mRNA yang siap ditranslasi hanyalah mRNA yang isinya coding, active coding semua. Pada mRNA
itu terdiri atas 3 fase juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kalau tadi transkripsi itu membentuk coding dalam bentuk mRNA, kalau translasi itu menerjemahkan informasi genetik atau coding yang ada di bawah mRNA menjadi suatu protein. Pada tahapan inisiasi, di bagian start codonnya akan menempel faktor-faktor atau komponen yang dibutuhkan pada proses translasi. Salah satunya adalah ribosom subunits, large and small. Di ribosom subunits untuk translasi ini nanti ada tRNA yang akan membawa asam amino. Nah, asam amino ini yang awal itu pasti adalah yang start codon. Setelahnya, asam amino yang dibawa oleh tRNA itu adalah asam amino yang sesuai dengan kodon-kodon pada mRNA. Oke. Proses translasi ini akan terus terjadi sepanjang sepanjang area coding dari mRNA. Kemudian dia akan menghasilkan rantai polipeptide sesuai dengan tadi kodon yang diterjemahkan ya. Nah, proses translasi akan berhenti di area stop codon. Pada saat sudah mencapai stop codon, akan ada release factor menempel. Release factornya ini akan melepaskan rantai polipeptide yang sudah terbentuk tadi menjadi completed polypeptide atau kita sebut dengan protein. Selain itu, release factor juga melepaskan komponen-komponen translasi lainnya seperti tRNA dan ribosomal subunitsnya. Nah, sudah selesai proses central dogma itu. Jadi, kalau kita mau review ulang, central dogma adalah proses penerjemahan informasi genetik pada DNA menjadi suatu protein melalui tahapan replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke, tadi kan kita banyak bertemu nih dengan istilah kodon. Apa sih kodon itu? Kodon adalah rangkaian DNA atau RNA yang terdiri atas 3 nukleotide. Dia membentuk kode, ya kan? Kodon itu membentuk kode informasi yang berfungsi mengirimkan sinyal, apakah itu memulai atau stop, berhenti untuk suatu proses translasi. Selain itu, kodon juga berfungsi untuk diterjemahkan menjadi asam amino yang terkait dengan proses sintesis protein. Terdapat 64 kodon, ya kan? Ada 61 spesifik amino asid dan 3 yang berfungsi sebagai stop kodon. Kalau yang tadi start kodon itu yang AUG atau kita sebut dengan methionine. Nah, kalau yang stop kodon itu biasanya UAA, UAG, dan UGA. Baik, sekian bagian 1 dari molekular patologi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bisa ketik di bagian diskusi atau silakan hubungi saya untuk kita berdiskusi mengenai materi ini. Sampai jumpa di bagian 2 dari molekular patologi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.